Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita belajar mengenai pengendalian kualitas, yaitu mengenai CP, CPL, CPU, CPK, CPM, dan CPKM. Rasio kapabilitas proses, atau disebut dengan PCR. Singkatan ini dari bahasa Inggris, Process Capability Ratio. Ada 3 generasi, CP, CPL, CPU, generasi kedua CPK, CPM, dan generasi ketiga adalah CPKM. Maksudnya adalah generasi kedua ini dalam mencari nilai CPK dan CPM, kita membutuhkan informasi nilai-nilai dari CP, CPL, dan CPU. Begitu juga generasi ketiga mencari nilai CPKM ini kita butuh informasi dari CPK dan CPM. Syarat yang harus dipenuhi dalam mencari PCR tadi ya. Yang pertama, karakteristik kualitas harus berdistribusi normal. Dalam proses terkendali secara statistik, sehingga sebelum kita memproses atau menghitung PCR, sebaiknya kita melihat dulu membuat diagram kontrol dari proses terkendali secara statistik apa tidak. Kemudian yang ketiga, pada kasus spesifikasi dua sisi, rata-rata proses harus terpusat di antara batas spesifikasi atas dan spesifikasi bawah. Itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi. CP, indeks kemampuan suatu proses berdasarkan jumlah unit produksi yang memenuhi satu maupun beberapa spesifikasi dari proses produksi yang tidak cacat. Berikut adalah rumus CP. Ini ada batas spesifikasi atas yaitu USL, batas spesifikasi bawah yaitu LSL. Ini ada sigma topi, kita F bar per T2 ini kita lihat di tabel untuk nilai T2 nya. Nah ini kemudian jika ini CP, maka ini ada juga CP topi yaitu estimator dari CP. Rumusnya USL min LSL dibagi 6 sigma topi. Interpretasi praktis untuk CP, yaitu P sama dengan 1 per CP kalikan 100. Di sini CP USL min LSL bagi 6 sigma. Nah, ini contohnya nilainya dapatkan nilai 1,192. Tapi kita belum paham maksud dari angka 1,192 ini apa gitu. Tapi dengan rumus interpretasi praktis ini P sama dengan 1 per CP kalikan 100. Didapatkan nilai 8,899. 83,89 ini maksudnya apa? 83,89 ini adalah 83,89%. Proses pembuatan produk ini 83,89% produk yang dibuat pun memenuhi spesifikasi. Jadi tentang spesifikasi bandnya, jadi produk yang dibuat 83,89% terletak di antara USL sama LSL. Kemudian kita bicara mengenai CPL dan CPU. CPL dan CPU ini berkenaan dengan
spesifikasi satu sisi, CPU spesifikasi atas, CPL spesifikasi yang bawah. Ini ada contoh yang ada di buku, misalkan dapatkan CPL topi sama dengan 0,67. Nah, kemudian dengan menghitung Z sama dengan LSL min mu per sigma, dapatkan negatif 2. Negatif 2 ini dapatkan dari distribusi normal standar. Jadi ini setelah dihitung dapat negatif 2 ini ya. Jadi negatif 2 ini adalah nilai Z pada distribusi normal standar atau normal baku. Kemudian dapatkan nilai 2,28%. Jadi kita di Excel ya bisa lihat dengan rumus norm S distribusi negatif 2 terus dapatkan nilai 0,0228. Kalau dalam persentase 2,28%. Kalau kita lihat di tabel normal ini ya, negatif 2 ini ya, itu nilainya 0,0228. Jadi wilayah nilai Z-nya ini kan negatif 2. Jadi di sini ya. Nah, maksudnya di sebelah kirinya 0 tentunya ya, karena angkanya negatif 2. Kemudian ditarik garis ya menyentuh grafik normal ini, kemudian di sebelah kirinya itu wilayahnya 2,28%. Jadi wilayahnya 2,28% catatan atau kira-kira 22.800 ya, ketidaksesuaian ya. Produk yang tidak sesuai jumlahnya ada 22.800 setiap ada 1 juta produk. Jadi ini syaratnya modelnya harus memang distribusi normal. Dan ini ada beberapa keterangan ya mengenai rumus PCR ini. Jadi kalau nilai PCR-nya berapa ini? 0,67. Jadi nilainya antara 0,6 sama 0,7 ini jika satu sisi aja. Misalnya spesifikasi bawah aja atau spesifikasi atas, ya nilainya antara ini. Tapi kalau dua sisi, pertimbangan dua spesifikasi, nilainya antara 71.000 sampai 35.000, yaitu produk yang tidak sesuai dalam 1 juta produk ya. Jadi ada 35.000, 129 produk. Kalau 0,7 misalnya nilai PCR nya ya, yang tidak sesuai ya, dari 1 juta produk. Itu tentang CPL dan CPU. Kemudian CPK adalah PCR satu sisi untuk batas spesifikasi yang paling dekat terhadap rata-rata proses. Kemudian CPK ini merupakan salah satu indikator pemusatan. Nah, kenapa ada CPK? CPK ini tadi di awal sudah jelaskan sebagai generasi kedua ya. Karena mencari nilai CPK ini dibangun berdasarkan nilai CP. Jadi rasio kemampuan proses CPK pada awalnya dikembangkan karena CP tidak cukup menangani kasus proses dengan rata-rata M yang tidak terpusat di antara batas spesifikasi. Jadi kita bisa lihat di sini ya contoh yang tidak terpusat itu bagaimana ya. Jadi ini CP sama CPK sama karena targetnya yaitu 50, sama-sama di tengah antara 62 sama 38 sebagai spesifikasi atas dan spesifikasi bawah. Tapi CPK sama CP ini bisa nilainya beda ya. Jika nilai targetnya ini ya itu tidak di antara 38 sama 62. Tapi
tapi agak geser ke kanan sedikit. Nah, rumus CPK itu adalah minimum CPU dan CPL ya. Sorry, ini bukan CPU minus CPL, tapi minimum. Kalau nggak CPU ya CPL nilainya, tapi mana yang lebih sedikit ya. Sekarang CP dan CPK. CP sama dengan CPK, proses terpusat pada titik tengah spesifikasi. Contohnya ini ya 50 ya, titik tengah ya spesifikasi. Kemudian jika CPK kurang dari CP ya, proses di luar titik tengah spesifikasi. Ini contohnya. Jadi di luar titik tengah spesifikasi. Kalau ini kan di tengah, yang ini enggak. Ini nilainya CPK kurang dari nilai CP. Di CP itu mengukur kapabilitas potensial dalam proses, sedangkan CPK itu mengukur kapabilitas aktual dalam proses. Nah, potensial di sini maksudnya suatu proses tersebut ya berpotensi produk yang tidak sesuai itu sedikit, gitu ya. Dalam menghasilkan produk yang tidak maunya produknya sesuai semua ya, tapi dalam 1 juta produk mungkin aja yang tidak sesuai dan nilainya sedikit gitu, karena ini CP lebih besar daripada CPK, tapi pada kenyataannya lebih besar ya dari nilai potensinya itu, dari nilai CP berdasarkan nilai CP ini ya. Dan kita bicara mengenai CPM ini seperti CPK ya, rasio kapabilitas generasi yang kedua. Sebenarnya CPK sama CPM ya, sebenarnya fungsinya sama ya. Tadi jelaskan ya bahwa CPK itu ya, dibangun karena apa? CP tidak cukup untuk menjelaskan kasus dari suatu proses dengan min mu yang tidak terpusat di antara batas spesifikasi. Jadi CPM merupakan salah satu indikator pemusatan. Rumusnya adalah ini ya, CPM sama dengan USL min LSL bagi 6 tau. Tau adalah akar kuadrat dari ekspektasi deviasi kuadrat dari target. T sama dengan target, rumus targetnya T sama dengan setengah USL plus LSL. Lebih detailnya ini rumusnya dari CPM. Jadi rumus CPM ini ya berkaitan dengan rumus CP per akar 1 plus C kuadrat. Kemudian kalau CPM yang ekspektasi, jadi untuk yang ekspektasi rumusnya CP top kaitannya dengan CP topi bagi akar 1 plus V kuadrat, dan V nya sendiri adalah X bar minus T per S. Jadi bedanya dengan CPK, jadi CPK tadi mengukur kapabilitas aktual, sedangkan CP adalah kapabilitas potensial. Namun CPK sendiri masih dianggap belum cukup, maka kita bisa menggunakan CPM. Ini nilai rumus CPM yang sudah dijelaskan ini ya, rumus CPM. Setelah kita mengetahui nilai CPM, kita lanjut ke generasi yang ketiga, yaitu CPKM. Ini dari rasio CPK dan CPM. Ini rumus CPKM nya. Jadi CPK dibagi akar 1 plus mu min T per sigma kuadrat. Ini ada rumus yang ada di CPM. Di
sama aja ya. Cuman ini yang estimator ya, yang ini yang bukan estimator. Jadi kalau estimator ya ini diganti X bar min T per S. Kita lanjut ke contoh soal ya. Ada contoh soal tentang voltase yang diamati pada unit ke I dikurangi 350, spesifikasinya ini 350 plus minus 5V. Ya, jadi USL-nya itu 50, LSL-nya negatif 50. Kenapa? Karena ini ada keterangan dikalikan 10, jadi 350 ya. Itu voltase yang diamati berapa? Dikurangi 350. Nah, kemudian dikalikan 10. Dan nilainya ini kebetulan nih positif semua ya. Jadi lebih dari 350 semua. Kemudian mungkin selisihnya sangat sedikit dibandingkan dengan 350, dikalikan 10 nilainya 6, 9, 10, 11. Untuk sampel 2, 10, 4, 6, 11. Jadi kita tetapkan nilai USL, LSL nya negatif 50 sama negatif 50. Kemudian kita butuh informasi mengenai R bar. Hal ini karena kita mau mencari CP ya. Kita mau mencari CP. CP ini rumusnya kan USL min LSL bagi 6 sigma. Nah, sigma top ini ya, rumusnya adalah R bar bagi 2. Ini R bar ya. R bar maksudnya rata-rata dari R ini ya, R ini R bar dapatkan nilai 6. 9 itu dapatkan dari mana? Maksimum di sini dikurangi minimum di sini. Begitu juga angka 7 ini maksimum dikurangi minimum. Nah, dapatkan angka 2, angka 6 ya. Ini dan di rata-rata nilainya 6. Dan D2 ini kita bisa melihat di tabel. Ini nilai D2 untuk N-nya itu 4 tadi kan, 4. Dapatkan nilai D2 nya 2,059. Ini dapatkan 2,059. Kemudian dapatkan nilai sigma topi 3,035414. Sehingga kita dapatkan CP topinya ya. Dengan rumus USL min LSL bagi 6 sigma dapatkan nilai 5,4966667. Dan dengan rumus interpretasi praktis 1 per ini CP topi kemudian dikalikan 100 dapatkan nilai 18,213%, yang artinya bahwa nilai ini ya ini terletak 18% dari nilai antara USL sama LSL. Dan ketika kita mencari nilai CPU spesifikasi atas, hanya spesifikasi atas sama CPL, dapatkan nilai CPU nya 4,35 sedangkan CPL nya 6,624. Nanti nilai untuk CP ya, CP itu 5, sekian ya. Jadi kalau 2 aja spesifikasi satu sisinya 0,009. Untuk dua sisinya 0,018. Kalau CP berarti kan dua sisi 0,0018. Jadi sangat sedikit produk yang cacat. Begitu juga dengan CPU CPL, cuman bedanya yang CPU CPL ini ada satu sisi. Nah, nilainya lebih dari 2. Untuk nilai 2 saja sedikit yang produk yang tidak sesuai, apalagi lebih dari 2 untuk nilai PCR-nya. Jadi hampir semuanya produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi.
bisa dilihat untuk jika dihubungkan dengan Z, nilai Z ini nilai Z LSL minus mu bagi sigma. Sigmanya bisa menggunakan sigma topi ini 3,05 atau sigma ini. Kalau sigma ini ada standar deviasi ini semua ya. Nah, ini standar deviasinya ini. Tapi nilainya hampir sama 3an ya. 3,03 ini 3,11 dan nilainya hampir mendekati 0. Nah, kemudian yang WSL ini nilainya mendekati 1. Karena ketika kita membaca tabel normal ya, ketika membaca tabel normal ini kan spesifikasi atas ini. Jadi nilai 1 itu menunjukkan wilayah yang diarsir sebelah kirinya ini. Ya, jadi hampir semua menjadi bagian wilayah yang di bawah kurva Z ini. Jadi yang putih. Jadi kalau spesifik atas kita cari wilayah yang putihnya ini. Nah, berarti kan hampir 0 ya, karena wilayah yang diarsir nilainya hampir 1. Nah, kemudian kita mencari CPK. CPK dapatkan nilainya 4,35 karena CPK ini adalah minimum antara CPU dan CPL. Jadi CPL walaupun batas bawah ini ya, tapi tidak selalu nilainya lebih rendah. Bisa saja CPU nilainya lebih tinggi. Nah, ini adalah angka-angka untuk PCR ya, untuk PCR bukan batas bawah, batas atas. Kalau batas bawah memang letaknya selalu di sebelah kirinya, sebelah kiri. Kalau batas atas sebelah kanan ya, ini 50 negatif 50. Dan dapatkan nilai CPM nya, CPM topi dalam hal ini ya, itu 1,5 sesuai dengan rumus. Nah, ini T-nya itu 0 ya, T karena setengah USL ditambah LSL. Nilainya adalah 0, memang targetnya di 0. Dan dapatkan nilai CPKM adalah 1,22886631. Jadi bisa dilihat di sini ya, bahwa produk yang dihasilkan memiliki potensi ya, ini CP topi 5,49066, yang mana produk tersebut dengan proses yang dilakukan ya, produk yang dihasilkan dari proses ini hampir semuanya memenuhi spesifikasi. Tapi ketika diturunkan ya, itu semakin berkurang nilainya. Ya, nilai ini CP topi, kemudian kita mencari nilai CPK, kemudian CPM, ini berkurang. Kalau CPK masih hampir semuanya memenuhi spesifikasi karena lebih dari 2. Sedangkan kalau CPM nilainya 1,5 ya untuk dua sisi ini. Jadi ada 7 produk yang gagal. Maksudnya gagal itu enggak cacat ya, tidak memenuhi spesifikasi. Apalagi CPKM ya 1,2, jadi ada 318 produk. Ya, ini berdasarkan kapabilitas aktual ya yang sebenarnya. Tapi kalau potensial hampir semuanya ya, karena nilainya 5 PCR-nya. Dan mengenai syarat distribusi normal. Syarat distribusi normal tadi ya, jadi ada datanya tadi, ini diplotkan ya, jadi histogram. Nah, jadi histogram seperti ini. Kemudian ternyata setelah kita plotkan yang warna oranye ini ya distribusi normal, bisa kita anggap bahwa secara visual datanya ini, data dari proses ini ya, ini berdistribusi normal. Begitulah penjelasan saya mengenai CPE, CPL, CPU, CPK, CPM, dan CPKM. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau menghubungi saya langsung. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bersambung ke materi yang lain nantinya ya. Jangan lupa subscribe dan
tekan tanda lonceng sehingga bisa mendapatkan update informasi dari channel YouTube saya secara lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.